Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, oras madihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini Rabu tanggal 26 Mei 2021 tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya 13. Roma 8 ayat 13 saya akan membacakannya untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut bersuka cita karena pada minggu lalu kita telah memperingati dan juga merayakan serta merasakan Roh Kudus dari Allah di dalam kehidupan kita. Dan melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang menjadi juru selamat bagi kita, kita boleh hidup merasakan sukacita. Kita tetap boleh bersuka cita karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, semua perbuatan-perbuatan kita yang salah, semua perbuatan-perbuatan kita yang membawa kita ke dalam dosa, itu telah dimusnahkan dan diampuni oleh Yesus. Kita patut bersyukur kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus membangkitkan kita dan memberikan kehidupan baru bagi kita. Kita diselamatkan dan dibangkitkan dari kematian akibat dosa yang kita perbuat. Itulah sebabnya kita hidup di dalam roh dari Allah dan jangan lagi hidup di dalam daging atau keinginan daging kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak pencobaan tantangan yang diberikan oleh dunia ini
yang kita hadapi setiap hari. Hal itu membawa ke dalam dosa. Banyak di dalam perkembangan kemajuan zaman teknologi ini, terlebih ketika kita menggunakan media sosial, membawa kita mengarah kepada perbuatan dosa. Ketika kita tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan, ketika kita tidak dapat mengendalikan keinginan daging kita. Banyak pencobaan dan tantangan yang kita hadapi bisa saja membawa kita ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Allah memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan untuk melihat bagaimana mana yang baik dan yang mana yang tidak. Dan Allah memberikan kepada kita melalui Galatia pasal 5, yaitu buah-buah roh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita harus menjauhi perbuatan daging atau keinginan daging yang membawa kita ke dalam pencobaan dan dosa. Kita dituntut untuk melakukan perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah, dan setiap orang percaya harus memiliki roh hikmat dan kebijaksanaan. Ketika hikmat dan kebijaksanaan tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak bisa melihat mana perbuatan baik, mana hal-hal yang disukai oleh Allah. Ujungnya kita melakukan setiap apa yang kita lakukan tanpa memikirkan resiko dan dampak dalam pertumbuhan iman dan kepercayaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang percaya harus memiliki roh hikmat dan kebijaksanaan agar dapat melihat dan mengetahui mana yang baik dan yang berkenan bagi Allah, dan dapat melihat mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Melalui Roh Kudus, kita harus dapat mengendalikan keinginan daging kita, menguasai diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu duniawi. Allah menginginkan agar kita orang percaya benar-benar hidup di dalam rohnya. Biarkan roh Allah yang memimpin hidup dan kehidupan kita, dan biarkan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.